Legalisme Han Feizi, pemikiran, praktik, dan pengaruhnya. Situasi negara yang kacau, berantakan, dengan perang yang terjadi di mana-mana, tentu bukanlah dambaan suatu masyarakat. Situasi yang demikian kerap kali membuat masyarakat hidup dalam suasana yang mengerikan, penuh dengan ketakutan, dan dihantui dengan kecemasan akan kematian. Inilah persisnya situasi yang dihadapi rakyat Cina kala itu. Maka, beragam reaksi muncul sebagai tanggapan atas situasi ini. Misalnya Konfusianis, Mohuis, dan Taois yang pada poinnya berusaha memperbagi masyarakat dan negara dengan membina anggota masyarakatnya yang menjadi semacam tawaran untuk keluar dari situasi yang berantakan ini. Namun sekitar tahun 403 sebelum Masehi, berkembanglah aliran pemikiran di negara Qin, Han, Wei, dan Cao yang menekankan pemerintahan dari sudut pandang penguasanya, alih-alih menekankan pemerintahan dari sudut pandang rakyat. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan legalisme, dengan tokoh terkenalnya Han Feizu atau Han Feizi. Agar pembahasan kita menjadi sistematis, maka ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertama, apa itu legalisme? Kedua, siapa yang menggagas legalisme? Dan ketiga, bagaimana pokok pemikiran, praktik, dan pengaruh legalisme? Legalisme merupakan salah satu dari 4 mazhab terkemuka pada akhir dinasti Zhou dalam periode perang antara negara sebelum tahun 221 sebelum Masehi. Legalisme juga merupakan kepercayaan filosofis yang mengatakan bahwa manusia lebih cenderung melakukan yang salah daripada yang benar karena mereka sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang ketat untuk mengendalikan dorongan hati mereka. Legalisme bertujuan untuk menciptakan alat politik dan militer yang cukup kuat untuk meredam hak-hak feodal, meluaskan kawasan atau kekuasaan ke luar negeri, dan akhirnya menggabungkan semua kerajaan pesaing menjadi satu kekaisaran tunggal. Nah, legalisme ini kerap kali dipertentangkan dengan Konfusianisme. Tidak diketahui dengan pasti siapa pencetus awal aliran legalisme ini. Pengkategorian tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran ini dikarenakan adanya kesamaan pemikiran yang menempatkan hukum sebagai pencipta keteraturan hidup berbangsa dan bernegara daripada kesamaan organisasi atau perguruan. Namun, jika dirujuk pada satu nama, dapat dikatakan bahwa aliran legalisme ini sangat erat kaitannya dengan filsuf Han Feizi yang hidup 280 sampai 233 sebelum Masehi dan berasal dari negara bagian Qin. Legalisme berpendapat bahwa manusia pada dasarnya buruk karena keegoisan dan kepicikan mereka. Maka praanggapan dasar legalisme adalah bahwa orang secara alami cenderung berbuat salah, dan oleh karena itu otoritas hukum dan negara diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Maka legalisme menganjurkan pemerintahan dengan sistem hukum yang secara kaku menetapkan hukuman dan penghargaan untuk perilaku tertentu. Adapun 3 pokok utama aliran legalis, yaitu Fa, Xiu, dan Xi. Pertama-tama patut diketahui bahwa 3 sila utama ini bukan murni pemikiran dari Han Feizi, tetapi merupakan pemikiran yang diambil dari pendahulunya. Berikut penjabarannya. 1. Konsep Fa atau hukum. Hukum harus ditulis dengan jelas dan mesti dipublikasikan. Hukum ini haruslah supremasi, artinya semua orang di bawah penguasa adalah setara di depan hukum. Konsep ini erat kaitannya dengan Shan Yang. Dia percaya bahwa masyarakat akan menjadi lebih baik apabila suatu sistem pemerintahan juga menyertakan ganjaran dan hukuman. Skema beliau adalah berdasarkan 3 prinsip, yaitu pertama, keyakinan dalam keadilan undang-undang,
Kedua, penguatan kekuasaan undang-undang yang tegas. Dan ketiga, undang-undang ditulis dan mesti disampaikan ke masyarakat. Ide ini amat bersesuaian dengan keadaan carut marut dalam sistem feodalis waktu zaman perang antara negara berlangsung. Yang kedua, konsep Siu, seni mengatur kerajaan. Konsep ini merujuk pada metode-metode kontrol yang sangat teliti dan terperinci melalui teknik-teknik rahasia bagi penguasa untuk memastikan agar orang lain tidak bisa mengambil alih negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa penguasa Cina diawasi oleh tertib yang lebih tinggi. Konsep ini erat kaitannya dengan pengaruh Shen Buhai yang merupakan menteri atau pembesar bagi negara Han. Baginya, Siu memiliki makna bahwa pemerintah mengawal rakyatnya dan memberikan mereka kelebihan. Selain itu, Siu juga bermakna menjaga atau mengawal rakyat supaya berada dalam keadaan yang terkawal. 3. Konsepsi mengacu pada legitimasi. Adanya legitimasi kekuasaan dan karisma mengindikasikan bahwa posisi penguasa harus menjadi poros sentral suatu negara. Semua ini mengindikasikan bahwa kaum legalis menyadari adanya tertib yang lebih tinggi yang tercakup dalam Dao. Berpegang pada pandangan pragmatis tentang instrumentalitas hukum, membangun pendekatan positifis bagi pembuat hukum yaitu manusia dengan agenda melampaui kekuasaan penguasa. Namun secara konseptual, legalisme berseberangan dengan tren-tren Konfusian yang mengandalkan tertib kontrol diri. Konsep ini juga erat kaitannya dengan konsep Shen Dao yang mengatakan bahwa apabila pemerintah yang berdaulat memerintah dengan adanya kekuasaan dan otoritas, maka para pembesar lain atau menteri tidak akan melakukan kesalahan serta tidak akan mengkhianati rajanya. Legalisme dipraktikkan melalui pengesahan undang-undang disertai hukuman. Apabila undang-undang itu dilanggar, maka akan terkena wajib militer. Akan pula terkena denda yang berat. Juga akan dihukum bertahun-tahun. Dan terlibat dalam pelayanan masyarakat seperti membangun benteng atau monumen. Legalisme menjadi filosofi resmi dinasti Qin ketika Kaisar pertama Cina Shi Huangdi berkuasa. Selama zaman dinasti Qin, setiap buku yang tidak mendukung filsafat legalis dibakar dan para penulis, filsuf dan guru filsafat lainnya dieksekusi. Penutup. Legalisme merupakan salah satu aliran filsafat Cina yang lahir sebagai tanggapan atas kekacauan masyarakat saat itu. Aliran ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menciptakan atau membina masyarakat ke arah yang lebih baik. Pembangun teori legalisme terbesar adalah Han Fish atau Han Fish yang berhasil menyatukan pandangan legalisme sebelumnya yang boleh jadi belum matang. Aliran ini menekankan 3 pokok dasar yang saling melengkapi dan mutlak ada dalam satu pemerintahan hukum, yaitu Shi, Xiu, dan Fa. Sekian dan terima kasih.